Halo, nama saya Tugiatmoko Sasmito. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda masih mengenai Blender, yaitu tab properties. Yang sebelumnya kita sudah mengetahui mengenai tool shelf, dan di bawah sini ada properties. Nah, untuk membukanya kita bisa milih properties atau dengan shortcut N. Kita tutup saja sini tool shelf-nya. Sini adalah tab properties. Di sini ada transform, grease pencil, kita bisa minimize, view, 3D cursor, item, display, motion tracking, dan banyak. Kali ini kita mulai dengan transform. Di sini ada location, yaitu yang menyatakan lokasi dari objek. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Sini ada rotasinya X, Y, Z. Sini ada tombol lock. Jadi jika tombol ini diaktifkan atau di lock, maka lokasinya tidak akan dapat dirubah, dan manipulatornya pun tidak tampil. Ya, sini ada location, rotation, sini ada tipenya, modenya, tapi yang defaultnya adalah X, Y, Z. Sini ada scale, skala X, Y, Z sama. Sini ada lock juga. Sini ada dimension. Sini ada dimension. Ketika dimension dinaikkan, maka scale-nya juga naik. Jadi apa perbedaan scale dengan dimension? Coba kita hapus ini, kita tambahkan cube baru. Di sini ada cube. Sini ada skalanya adalah 1, tapi dimensinya adalah 2. Jadi dimensi itu menyatakan volume dari objek. Jadi Z lebarnya 2, Y lebarnya 2, X lebarnya 2. Jika kita tambahkan objek yang tidak seperti cube, seperti monkey, maka dimensinya terlihat di sini, yaitu dari ujung paling kanan sampai ujung paling kiri dari X axis. Dimension, sini kita sudah transformnya. Sini ada grease pencil. Grease pencil sama seperti pada tool shelf. Jika Anda telah menyaksikan video sebelumnya, sini kita bisa buat new. Sini ada width, surface atau stroke. Kita buat new layer dulu. Sini ada cursor. Jadi ketika kita menggunakan grease pencil, kita bisa buka tool shelf. Sini kita gunakan grease pensilnya. Sini draw. Oke, kita gambar. Garisnya berwarna hitam karena sini setting warna hitam. Jadi kita ganti menjadi berwarna putih atau merah. Bisa. Atau jika kita ingin membuat menggambar yang baru, kita bisa buat layar baru. Kita ingin berwarna misalkan putih, kita gambar baru berwarna putih. Di sini ada propertiesnya. Ini adalah lock. Jadi ketika di lock tidak bisa diedit, jadi hilang. Kita buka locknya. Sini ada gambar mata yang artinya bisa dilihat atau tidak, disembunyikan atau tidak. Sini ada lock current frame displayed by layer. Sini ada layer animasi dan layer render. Sini nama layernya jadi layer 1, bisa kita kasih nama. Sini tanda silang untuk menghapus. Ini untuk membuat ghost frames atau onion skinning. Sini ada frames. Sini ada opacity, menunjukkan transparansinya atau kenampakannya. Sini ada thickness, ketebalannya.
Sini ada X-ray. Jadi ini kita dalam mode X-ray, jadi kita matikan X-ray-nya, dan pada sini juga kita matikan X-ray-nya, maka garis pensil tadi akan tertutupi oleh objek. Kita nyalakan X-ray, thickness kita ubah. Di sini ada draw setting. Jadi misalkan kita hapus layarnya, kita buat layar baru. Di sini ada pilihan view. Jadi pada saat kita menggambar pada settingan view, maka kita akan menggambar pada bagian view. Jadi pada saat kita menggerakkan ini, garis pensilnya tetap berada pada view. Kita hapus, kita buat baru. Sini kita buat surface. Terus kita gambar, jadi kita gambar pada mata dari monkey ini. Maka yang tergambar adalah menggambar pada permukaan objek yang kita pilih. Jadi apabila kita buka cube, maka tidak ada garisnya. Kita monkey ada garis pensilnya. Surface ada stroke. Tutup saja. Kita draw. Sini ada stroke. The only endpoints. Untuk snapping, ya itu tadi garis pensil. Kita hapus saja. Oh ya, di sini ada new layer. Misal kita gambar di sini, kita tekan convert, maka akan ada pilihan path atau bezier curve. Jadi pada saat kita milih salah satu dari ini, maka garis pensil ini akan terkonvert menjadi objek yang kita pilih. Misalkan path, maka dia akan menjadi path. Atau misalkan kita buat lagi baru, kita jadikan bezier curve, maka dia akan menjadi bezier curve. Nah, pada saat kita pilih top, akan terlihat perbedaannya. Kita hapus saja, delete. Sudah guys, ada view. Di sini ada lensanya. Jadi lensa dari view-nya, yaitu pada saat kita pada masuk view perspektif. Jadi lensanya kita bisa atur besar atau kecil. Sini ada lock to object pada saat kita melihat. Kita hapus saja dulu. Sini ada lock to object. Jadi pada saat kita lock to object monkey, jadi ketika kita melihatnya terkunci pada objek monkey. Jadi pada saat kita pindah monkey, maka view kita akan mengikuti juga. Pada saat kita rotate, maka yang terfokuskan adalah objek monkey. Bisa kita hapus untuk kembalikan seperti semula. Lock to cursor. Jadi ini lock, bedanya tadi objek, sekarang adalah kursor atau cursornya. Sini bisa kita klik untuk memindah cursor, maka viewnya juga berpindah. Kita matikan saja. Terus ada lock camera to view. Pada saat aktifkan kita tidak melihat efeknya, tapi pada saat kita tekan numpad 0 atau untuk masuk ke view kamera, sini ada perbedaan, yaitu ada garis merah di sini. Untuk camera to view, pada saat kita matikan ini, ketika kita zoom in atau zoom out, maka yang terzoom in zoom out adalah view-nya. Dan pada saat kita geser atau middle mouse, maka yang terputar adalah view-nya. Tapi pada saat kita lock camera to view, maka kamera akan mengikuti view. Jadi pada saat kita geser, kamera juga akan berpindah tempat atau menyesuaikan dengan view. Pada saat kita zoom, kamera juga akan ikut zoom atau maju. Nah, jadi lock camera to view. Matikan saja. Sini ada clip. Clip itu adalah, kita coba saja langsung. Sini ada end. Pada saat kita kurangi, kita
kita kurangi. Nah, maka tampilannya akan hilang. View ini, clip ini adalah pembatas, bisa kita katakan pembatas view, pembatas pandangan kita. Jadi pada saat kita naikkan ini, maka pandangan kita akan semakin jauh. Jadi akan terlihat jika kita scale ini pada x-axis, kita bisa scale x. Nah, maka pandangan kita terlihat akhirnya hanya pada bagian sini. Ketika kita tambahkan maksimum n nya, misalkan 1000, maka pada saat kita scale x akan terlihat limitnya sangat jauh sekali. Nah, ini berguna ketika kita sudah memiliki scene atau banyak objek dan terlalu berat untuk kita akses semuanya. Jadi kita bisa memperkecil view kita, jadi akan terasa ringan karena yang dilihat hanya beberapa objek terdekat saja. Jadi startnya ini jadi paling kecil, yaitu dari awal dari view. Jika 0,001, jika kita perbanyak maka akan maju awalnya. Ya, itu tadi klipnya, mungkin sudah dapat dimengerti. Sudah view, ini ada 3D cursor. Jadi di sini kita bisa memanipulasi, tambahkan n-nya. 3D cursor, sini ada, kita bisa memanipulasi 3D cursor, lokasi dari 3D cursornya. Sini kita manipulasi secara detail. Jadi pada saat kita mengklikkan tidak terlalu detail value-nya, tapi di sini kita bisa men-setnya secara pasti. 3D cursor, sini ada item, itu objek yang kita pilih. Kita bisa merename-nya jadi monyet. Ya, sini ada display. Sini ada only render.